la syarikalah abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita lagi di majelis ilmu dari Selasa sore menjelang maghrib. Insyaallah kita lanjutkan dari kisah para nabi yang ini merupakan seri yang kedua dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, PDF-nya sudah ya. Mungkin itu dulu ya untuk sementara ya. Saya belum update lagi di blog ya untuk bagian yang kedua ini ya gitu. Karena tentunya walaupun ada komputer gitu ya, cuman waktu itu habis ya. Waktu itu habis untuk bikin materi seperti ini saja ya gitu. Ini cuman tiga halaman ya gitu. 3 halaman saja sudah agak lama ya, 1 jam lebih ya, karena saya pertimbangkan juga materi-materi yang kiranya cukup untuk hari ini ya gitu, agar tidak berbelit juga ya. Karena itu saya kalau di blog cuman update tentang umur Nabi Nuh ya saat diutus menjadi Rasul. Tapi sebelumnya untuk bagian kedua itu belum diupdate. Nah, insyaallah nanti mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ya. Karena sekarang emang waktu itu lebih banyak sebenarnya ya, lebih banyak luangnya gitu ya sebenarnya gitu. Maka mudah-mudahan lebih juga support ya, memudahkan, karena kan memang yang namanya pembahasan itu baru mudah itu kan insyaallah dimudahkan oleh Allah. Juga kan kita harus tahu sumbernya juga ya. Mencari sumbernya itu kan bukan perkara yang semudah balik telapak tangan ya gitu. Nah, di sini kita masuk bagian, saya akan buka di PDF-nya ya. Yang pertama adalah waktu kelahiran Nabi Nuh alaihissalam. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menyebutkan bahwa jarak waktu kelahiran Nabi Nuh alaihissalam setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam adalah 126 tahun ya. Dalam kitab Tuhfatun Nubala ya. Ini pembahasan dari Qasasul Anbiya, tapi dari Ibnu Hajar ya, bukan Ibnu Katsir ya, beda. Tuhfatun Nubala ya. Tenaga serak ya. Nah, ada 10 generasi yang murni di atas Islam ya. Jadi ada spasi atau jarak ya antara Adam dan Nuh itu 10 generasinya itu ya.
dan semuanya di atas Islam ya, murni. Sama penjelasannya. Nah, murni di atas Islam ya. Jadi para nabi itu dinnya adalah Islam ya gitu. Jadi jangan sampai termakan syubhat ya, termakan hoax ya. Para nabi itu bukan Islam ya, tapi agamanya tauhid ya. Iya, emang tauhid ya, tauhid apa gitu ya, Islam sebenarnya gitu. Kan akidahnya kan sama gitu ya. Yang beda cuma syariatnya aja yang beda. Akidahnya sama ya, berarti kan kalau Tuhannya Allah ya itu kan Islam sebenarnya kan gitu. Islam itu kan istislam ya lillah bit tauhid gitu. Itu pengertian Islam ya gitu. Penyerahan diri lillah ya karena Allah dengan apa? Tauhid. Tuh, berarti kan ya berarti tauhid itu ya Islam. Jangan diransukan agama para nabi sebelum Nabi Muhammad itu bukan Islam tapi agama tauhid itu kan, jadi enggak, ini masih samar-samar malah gitu ya gitu. Karena tauhid itu Islam ya gitu. Artinya ya yang diajarkan ya Islam. Yang beda cuman syariatnya saja. Dinnya sama ya. Dan Nabi Nuh alaihissalam merupakan rasul pertama di muka bumi. Telah sabit sebuah hadis yang menjelaskan tentang syafaat ya, di mana saat itu di padang mahsyar manusia mendatangi sebagian nabi, diantaranya Nabi Nuh alaihissalam. Lalu mereka mengatakan kepada beliau ya, bahwa engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke bumi. Jadi rasul pertama itu adalah Nabi Nuh gitu. Jadi di padang mahsyar ya, diakui Nabi Nuh itu rasul yang pertama. Nah, nantinya sebenarnya ada penjelasan terlebih dahulu seputar sebelum Nabi Nuh diutus menjadi rasul ya gitu. Diutus menjadi rasul, sebelumnya itu ada kisah 5 orang ya. 5 orang yang merupakan berhala yang disembah itu. Ya. Jadi kita nggak langsung gitu ya, nggak langsung di kisah Nabi Nuhnya gitu. Nah kan ya kisah berhalanya itu kenapa bisa disembah ya. Terus kan si orang yang 5 orang yang mati itu ya, gitu, kenapa dijadikan patung itu. Jadi belum sampai ke kisah Nabi Nuh ya gitu. Di beberapa rujukan ya, yang saya ambil itu diantaranya di Tufatun Nubala, terus di Ibnu Katsir ya, Bidayah wa Nihayah juga ya, Qasasul Anbiya juga termasuk diantaranya. Terus juga ada kisah para nabi ya dari Al-Ustadz Ahmad Tamdan tuh ya. Nah, itu mengawalinya adalah dengan kisah berhala-berhalanya ya. Jadi belum ke kisah Nabi Nuhnya ya. Ya paling nanti ya wajar kita nanti panjang lagi ya gitu.
Kemarin aja berapa tahun itu kisah Nabi Adam ya. Dari 5 tahun lebih. Iya, padahal itu tulisannya sebenarnya cuma 32 itu ya, 32 bagian. Cuman kan penjelasannya panjang ya gitu. Jadi nanti ini kan penjelasan bagaimana Nabi Nuh ya dilahirkan ya. Terus nah 10 generasi kan nanti penjelasan ya, penjelasan juga. Terus rasul pertama di muka bumi ya. Nah, sekarang umur Nabi Nuh saat dia terus menjadi rasul. Ini yang saya tulis di blog ya, yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Berkata sebagian mereka para ulama, beliau diutus saat berumur 50 tahun. Dan dari Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau diutus saat berumur 350 tahun. Dan pula ada yang menyatakan saat berumur 480 tahun. Jadi sebenarnya itu peranjang ya umurnya. Ada yang 50 ya. Ada yang 350, panjang ya. Panjang umurnya, Pak. Kemarin berapa, Pak? Umur Nabi Adam 1000 ya. 1000 kan dikasih dari apa sebagiannya ke Nabi Daud ya. Jadi nggak metok 1000 ya itu. Enggak. Jadi 900-an ya. Umur Nabi Adam itu baru umur Nabi Adam. Berapa tingginya Adam? Ya 30 meter itu ya. Itu berarti tinggi sekali itu ya, 30 meter ya. Kita berapa meter? 1 meter gitu ya. Nah itu ya. Terus sekarang Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu umurnya berapa tahun? Nah, 950 itu adalah usia dakwahnya, ya usia dakwahnya. Jadi bukan mentok umurnya 950 tahun, ya. Berarti kan kalau dilihat di riwayat di sini ya, bagaimana ada yang mengatakan beliau ketika umur 50 tahun ya. Berarti ya tinggal dihitung aja nanti. Ada yang juga ketika 350 tahun atau 480 tahun ya, 480 tahun ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga di Tufatun Nubala. Ini memang perbedaan seperti ini suka ada biasanya ya. Jadi bukan hanya di dalam hal fikih ya, dalam kisah juga suka ada ya gitu. Nah, ini kita belum ke intinya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah bagaimana berhala-berhala. Ya. Kata Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dari Musa dari Muhammad bin Qais. Beliau berkata, dahulu berhala-berhala tersebut adalah berhala yang diserupakan dengan kaum yang solih yang hidup antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi
5 orang itu ya hidup sebelum Nabi Nuh ya, dan setelah Nabi Adam ya. Jadi di antara keduanya. Dan mereka memiliki pengikut yang mengikuti mereka ya. Jadi 5 orang ini punya pengikut ya. Tatkala mereka orang-orang soleh tersebut meninggal, berkatalah para sahabat mereka yang selalu mengikuti mereka, sekiranya kita buat lukisan ya dengan rupa mereka. Ini lukisannya ya, baru lukisannya. Maka akan lebih menambah kerinduan kita ya untuk beribadah di saat mengingat mereka ya. Jadi awalnya itu mereka itu dibikin lukisan ya. Dibikin lukisan tujuannya ya untuk menambah semangat beribadah ya. Nambah semangat ibadah dengan mengingat mereka bagaimana kesolehan dari 5 orang ini ya gitu ya. 5 orang ini solehnya bagaimana gitu ya. Jadi semangat beribadah kepada Allah itu ya gitu. Awalnya masih seperti itu. Masih lurus. Akhirnya mereka melukis dengan rupa-rupa mereka. Maka tatkala mereka generasi yang pertama dari pengikut orang-orang solih tersebut meninggal, datanglah generasi yang lain. Jadi meninggal itu ya generasi-generasinya. Datang generasi yang lain, maka iblis menghiasi. Nah ini, iblis menghiasi, merusak mereka dengan memberikan usulan busuk ya. Sesungguhnya dahulu generasi sebelum kalian biasa beribadah kepada mereka, dan dengan mereka para gambar generasi sebelum kalian meminta hujan. Dibelokkan oleh siapa? Iblis. Supaya apa? Supaya mereka beribadah kepada lukisan itu ya. Allah alam, tapi juga ada yang menerangkan bukan hanya lukisan ya, nanti ada patungnya juga ya sebenarnya. Tapi sini penjelasannya lukisan ya. Nah, lihat lagi ya. Maka dengan usulan iblis itu, akhirnya mereka beribadah kepada gambar itu ya. Kata Syekh Al-Barakfuri rahimahullah dalam karyanya Al-Rahiqul Makhtum, dulu para pembesar Arab beragama dengan agamanya Ibrahim alaihissalam. Semenjak tumbuhnya keturunan beliau di Mekah dan menyebar di Jazirah Arab, mereka masih senantiasa beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, berpegang teguh dengan syariat agama. Sampai berlalu pada mereka masa yang panjang dan mulai melupakan bagian yang mereka ingat. Hanya saja masih ada tersisa di antara mereka ya tauhid ya, dan sejumlah syiar ya. Dan ini mah bahasanya lain ya. Nah, di jawab penjelasan yang lain ya, Amr bin Luhai, pemimpin Khuza'ah, ia tumbuh dalam urusan yang besar berupa kebaikan, sedekahnya, semangatnya dalam urusan din ya, dalam urusan agama. Akhirnya manusia mencintainya dan mulai dekat dengannya dengan anggapan bahwa Amr bin Luhai termasuk besar ulama dan wali yang paling utama. Kalau alam nih ada ya emang tulisan seperti ini ya gitu. Ini mungkin sebagai pemanis saja ya. Nah, bagaimana asal muasal kehadiran 5 berhala kaum Nabi Nuh ke negeri Arab?
Nah, asalnya kan tadi apa? Pas penjelasannya. Asalnya kan beragama dengan agama tauhid ya, dengan agamanya Ibrahim. Walaupun ya sampai Ibrahim kan belum hidup kan, belum. Kan masih di zaman Nabi Syed ya. Nabi Syed sebelumnya juga ya, wallahu alam. Terus juga ada nabi-nabi yang lain ya yang diceritakan wallahu alam juga ya. Dengan ceritakan itu Adam, Syed ya. Sebagian pendapat Idris ya, tapi ada perselisihan ya. Bagaimana pendapatnya? Ada Syed ya itu. Tentu sudah diterangkan ya. Nah, terus sebelum itu ya belum ada penerangannya kecuali itu aja ya gitu. Terus juga nah baru nanti Nabi Nuh ya. Nah, makanya kalau saya nantinya Nabi Idris itu di belakang ya penjelasannya, sekarang belum ya. Karena kan ya penjelasannya ini harus benar-benar keontetikanya itu ya gitu. Sehingga ya jelas lah gitu nantinya. Nah, asal nah, kan si Amr bin Lu'ay ini ya safar ke Syam lalu melihat penduduknya menyembah berhala-berhala. Akhirnya ia menganggap baik hal itu. Ia kira hal itu adalah sebuah kebenaran karena Syam adalah tempatnya para rasul dan kitab samawi. Bersambung nanti lagi ya. Sabarlah katanya. Karena sudah jam 6 ya. Insyaallah nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi ya. Sabar ya gitu. Oke. Tempat pemakaman Nabi Adam nih. Oh, ini ya. Ada penjelasan yang harus dijelaskan ya. Bentar. Nih ada tulisannya nih untuk pemakaman Nabi Adam. Adam. Aduh, saya lupa nih. Bentar ya. Tadinya mau menjelaskan ini cuma lupa lagi saya halamannya nih. Karena ini terpisah dengan yang ditulis ya. Aduh. Pengajaran Adam. Dan harus dicek dulu nih ya satu persatu kalau mau. Kita mau besok saja ya penjelasannya ya. Besok. Ya, tanggung sudah ada anak-anak nih. Tapi masih pada di bawah ya. Ini agak, nah ada ya, sip. Alhamdulillah. Jadi tentang dimakamkannya Nabi Adam ya. Nah, berita yang populer mengatakan bahwa Adam dimakamkan di bukit tempat dia diturunkan.
yang terletak di wilayah India. Ya. Dikatakan bahwa ketika terjadi angin topan, Nuh membawa mayat Adam beserta Hawa. Keduanya ditempatkan di peti sehingga keduanya dimakamkan di Baitul Maqdis. Berita ini diceritakan oleh Ibnu Jarir. Cuman para ulama berselisih pendapat tentang umur Adam alaihissalam. Dalam sebuah hadis yang marfu, ini ada penjelasannya juga ya. Dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma disebutkan bahwa umur Adam sebagaimana ditulis di Lauh Mahfuz adalah 1000 tahun. Tapi dikasih sebagiannya ke Nabi Daud. Ya, dikasih 60 tahun ya gitu ke Nabi Daud. Apa itu? Kalau dikurangi 1000 kali 60 940 ya, ulah alam bisawab. Nah, ketika Adam wafat, beban-beban ditanggung oleh anaknya yaitu Syed alaihissalam ya. Nah, maka kepadanya diturunkan 50 sohifah. Itu ya, tentang dimakamkan Nabi Adam ya. Baik, segitu dulu ya. Sudah jam 6 nih, 6 lebih 1 nih. Aduh, telat sih. Itu saja dulu ya. Semoga manfaat. Wa'alaikumsalam. Insyaallah besok kita mulai ya penjelasan tentang Ramadan. Judulnya ketika Ramadan menyapa ya. Sudah ada PDF-nya. Sudah dikirim juga ya. Baik. Aku lakukan lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.